ketemu lagi hari Minggu ini ya, tanggal 24 Januari 2001. Adik-adik, kakak mau sapa adik-adik dulu ya dengan Kak Helena, Kakak Esther, dan Kak Angel sebagai pemusik. Adik-adik, kakak mau sapa dulu ya. Yel-yelnya masih inget atau enggak nih? Sekolah Minggu, Ringgas, Burju, Gabe Pasu-Pasu. Wah, pasti udah pada semangat semua, Kak. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita akan mulai ibadah kita. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dari lagu Sekolah Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu, kemudian di medley dengan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Dengan penuh semangat ya adik-adik, semua bangkit berdiri dan harus pakai gerakan. selamat datang di Sekolah Minggu. Pada teman-teman yang baru, kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Ya adik-adik semuanya, kita mau berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh bertemu lagi melalui online untuk Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang di rumah dan kami yang di gereja, biarlah Tuhan berkati sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan Yesus melalui pujian dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Tobing. Kita sebelumnya mau memuji Tuhan. Jadi kita ini semua adalah orang berdosa. Kita mau datang di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Kita memuji Tuhan dengan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, hari ini marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Jadi anak kami ya, yang ada Alkitabnya, coba itu dibuka semua. Saya ulangi lagi, Ayub 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan untuk kita di minggu ini. Anak kami sekolah minggu pertama, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua ya. Jadi sampai hari ini sudah tahun 2021, tetapi bagi kita anak sekolah minggu masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Masih tetap beraktivitas, belajar di rumah masing-masing. Apa alasannya? Jadi harus kita jelaskan ya, karena sampai sekarang namanya itu pandemi COVID-19 atau virus corona masih melanda, bahkan masih mengkhawatirkan bagi kita semua umat manusia. Jadi anak sekolah minggu, walaupun mungkin kita sudah merasa bosan di rumah ya, tetapi supaya kita jangan terpapar dengan virus corona, jangan jatuh sakit, marilah kita senantiasa selalu beraktivitas. Termasuk, mari kita selalu beribadah di rumah. Dan harus kita ingatkan, selama kita di rumah, apalagi keluar rumah, ingatlah dengan protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Apa itu 5M? Pertama, mencuci tangan. Baru yang kedua, menjaga jarak. Baru yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan juga yang kelima adalah mengurangi mobilitas kita masing-masing. Itulah himbauan bagi kita semua ya anak sekolah minggu, supaya kita tetap sehat. Salam sehat. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita hari ini, kita diajak sebagai anak sekolah minggu, bagaimana kita supaya hidup dengan kudus. Hidup dengan suci. Atau hidup dengan selalu berbuat yang baik bagi Tuhan dan sesama kita. Hal inilah yang dilakukan oleh Ayub sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Sebagaimana Ayub selalu berusaha membuat yang terbaik, yang terindah bagi anak-anaknya. Siapa itu Ayub? Ya mungkin kita sudah sering mendengar siapa Ayub itu ya. Jadi Ayub itu dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang rendah hati,
yang selalu takut kepada Tuhan dan selalu menjauhi segala kejahatan. Itulah sifat karakter yang dimiliki oleh Ayub. Baru Ayub ini memang mempunyai banyak keturunan. Jadi ada 10 anaknya itu. 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Demikian juga Ayub ini adalah orang yang terhormat, orang yang terkenal, bahkan dia paling terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di mana katanya ada 7.000 kambingnya. Coba bayangkan ya, 7.000. Ada 3.000 untanya. Baru ada 500 pasang lembu. Ada 500 keledai betina. Dan juga budak-budaknya jumlah yang besar. Jadi memang sangat luar biasa apa yang dimiliki oleh Ayub. Orang yang terhormat, yang terkenal, tetapi hidup dengan rendah hati. Anak kami sekolah minggu, walaupun memang Ayub ini adalah orang yang sibuk, orang yang terhormat, yang setiap hari ada aktivitas, ada tugas-tugasnya. Tetapi Ayub selalu berusaha dengan anak-anaknya untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang istimewa. Ulangi ya, Ayub ini selalu berusaha bersekutu kebaktian dengan anak-anaknya. Saya tanya dulu anak sekolah minggu di sini, ya. Apakah anak sekolah minggu yang selalu bersekutu dengan orang tuanya di rumah? Apakah waktu saat tidur atau malam hari membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan? Jadi ingat ya, ingatkan bagi kita semua supaya mencontoh kehidupan Ayub, selalu berusaha bersekutu dengan Tuhan, dengan anak-anaknya. Jadi Ayub itu selalu bertindak dia sebagai imam. Sebagai imam. Artinya mendoakan, membimbing seluruh anak-anaknya supaya selalu berbuat yang terbaik, yang terindah. Hal ini terbukti sebagaimana tadi dalam firman Tuhan telah kita bacakan, memang ada katanya kebiasaan anak-anaknya yang selalu membuat pesta di rumahnya. Dan anak-anaknya ini diundang dalam pesta itu untuk melaksanakan ada makan-makan, ada minum-minum secara bersama-sama. Itu menunjukkan kebersamaan ya, kebersamaan antara seluruh keluarganya, saling mengundang, mereka sama makan, mereka sama minum. Jadi ini disebut sebagai dikenal pesta keluarga. Karena ini pesta keluarga, memang mereka selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Tidak ada membukan atau tidak ada pesta-pesta pora. Tetapi yang menarik adalah apa? Tetapi di sini Ayub selalu berpikir, ini mungkin saja anak-anakku ini sudah berbuat dosa. Maka Ayub selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menguduskan anak-anaknya. Supaya mereka juga jangan selalu hidup di dalam dosa. Jadi di sini Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan hanya satu. Tujuannya agar anak-anaknya ini dikuduskan, disucikan anak-anaknya. Jadi apa artinya? Ayub berusaha untuk melindungi, menjaga, menasihati, membimbing anak-anaknya. Ayub selalu berdoa tiap pagi agar anak-anaknya selalu berbuat yang baik, bertata krama yang baik. Coba bayangkan setiap pagi Ayub berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak ini menjadi anak yang baik. Anak kami sekolah minggu, demikian jugalah bagi kita anak sekolah minggu ya. Ingat, pasti orang tua kita seperti Ayub sangat menginginkan agar
anak-anaknya ini selalu hidup dengan berbuat yang baik. Pasti orang tua sangat bangga, sangat senang, sangat bersuka cita, bahkan dia akan panjang umur bila anak-anaknya selalu berbuat yang baik. Hidup dengan jujur, hidup dengan rendah hati, dan dia anaknya menjadi orang yang pandai, orang yang sukses, mendapat nilai prestasi yang baik di sekolahnya, orang yang selalu menjauhi kejahatan. Pasti orang tua kita itu akan senang, akan bersuka cita bila anak-anaknya menjadi orang yang baik. Jadi ada memang perkataan orang Batak menyebut anak kokido hamoraon diau. Ngerti maksudnya itu? Kekayaan yang berharga adalah anaknya. Itulah bagi orang tua. Berharga anaknya bagi orang tuanya. Karena itulah orang tua itu selalu berusaha anaknya ini disekolahkan supaya orang yang baik, orang yang jujur, orang rendah hati, dan nantinya boleh dia meraih cita-citanya menjadi orang yang berguna. Jadi orang tua itu sangat bangga apabila anaknya sukses. Anak kami sekolah minggu, bagaimana ini bisa terwujud? Jadi memang penting pertama kita harus berdoa. Rajinlah belajar di rumah. Walaupun memang pada saat ini kita belum bisa belajar di sekolah kita ya, masih belajar dari rumah melalui virtual, tetapi dari rumah pun kita belajar. Harus rajin belajar, kerjakan tugas-tugasmu agar nanti boleh kamu meraih cita-citamu. Itulah harapan kami ya untuk anak sekolah minggu agar bangga sebagai orang tuamu. Karena berbagaimanapun kita harus senantiasa selalu menghormati orang tua kita, selalu membantu orang tua kita. Ingat kita yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan bila kita senantiasa mau menghormati, mau membantu, mau mendoakan orang tua kita. Anak kami sekalian, biarlah melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, setialah kita selalu menuruti perintah Tuhan, setialah kita selalu mendengarkan, merenungkan, menghayati, mempercayai firman Tuhan. Apalagi setialah kita melakukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak sekolah minggu menjadi berkat, menjadi terang bagi semua orang, sehingga semua orang menjadi bersukacita atas kehadiran kita. Kiranya Roh Kudus menyertai kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini, itulah yang menjadi dasar pedoman hidup kami. Sebagaimana firman-Mu telah menyapa kami, terutama bagi anak kami sekolah minggu, agar mereka benar-benar selalu setia untuk mendengarkan, untuk merenungkan, untuk mempercayai dan melakukan firman-Mu. Sehingga hidup mereka ya Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Demikian juga firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah kami ya Tuhan mencontoh keluarga Ayub yang senantiasa selalu setia di rumahnya, membuat kebaktian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami sekolah minggu ini benar-benar telah disinari dengan firman-Mu, disinari dengan kuasa Roh-Mu, sehingga boleh hidupnya nantinya menjadi anak yang berguna, dapat meraih cita-citanya. Untuk itu Tuhan, biarlah senantiasa Engkau menyertai dan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi orang tuanya ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhanlah senantiasa menyertai para seluruh orang tuanya. Engkau memberikan panjang umur, kesehatan,
hikmat. Berkati dalam segala pekerjaannya. Agar melalui berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan, sebagai orang tua dapat membimbing, dapat mendoakan, dapat membesarkan, menyekolahkan anak-anak ini menjadi anak yang berguna, dan tidak dapat meraih cita-citanya. Itulah harapan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai orang tuanya, agar senantiasa memberi yang terbaik bagi anak-anaknya nantinya. Sehingga anak yang boleh diandalkan, yang selalu takut kepada Tuhan dan berkat bagi semua orang. Demikian juga Tuhan bagi seluruh para guru sekolah minggu, serta berkatilah mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, agar sebagai guru sekolah minggu senantiasa setia Tuhan untuk mengajar, memberikan yang terbaik bagi anak kami sekolah minggu. Hari ini juga ya Tuhan, serta berkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti Ayub yang mengasihi anak-anaknya, demikian juga orang tua kita mengasihi kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita menaati setiap perkataan orang tua kita, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 1. Kita nyanyikan lagunya ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kakak ulang ya, sekali lagi. Diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Halo adik-adik, tadi Kak Esther udah memberikan ayat hafalan. Tentu adik-adik di rumah menghafalkan. Seperti ayat hafalan itu, kita harus mentaati orang tua kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian hidup kita yang benar. Adik-adik, kakak Esther, kakak guru sekolah minggu, dan Inang Pendeta, Amang Pendeta, serta seluruh seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Januari. Ayat firman Tuhan untuk adik-adik yang berulang tahun diambil dari Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak Esther dan kakak Helena akan menyampaikan aktivitas kelas perhorongnya. Disimak baik-baik ya adik-adik. Untuk tugas dengan video, maksimal durasinya 1 menit ya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Kakak tunggu. Adik-adik, aktivitas kelas untuk horong 1 adalah menyanyikan lagu ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Seperti yang tadi kakak Helena dan kakak Esther sudah nyanyikan. Jangan lupa direkam, kemudian videonya dikirimkan di grup kelas masing-masing.
paling panjang durasinya maksimal 1 menit. Ya, nggak boleh lebih. Ditunggu ya adik-adik. Buat adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6 atau horong 2 dan 3, aktivitasnya menghafalkan ayat hafalan, yaitu Efesus 6 ayat 1. Adik-adik boleh kirim melalui kakak kelasnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain menaati orang tua, kita juga harus selalu berjalan bersama Tuhan Yesus adik-adik, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Untuk itu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menyerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihakannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhanlah memberkati kita. Shalom. Horas.